Selamat pagi, perkenalkan nama saya Clara Rizky Onakaroskali dengan NIM 2024 31154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proposal proyek, yaitu mengenai sistem pendaftaran dan booking klinik online. Adapun solusi terintegrasinya yang dimana solusi berbasis web ini digunakan untuk mengatasi inefisiensi pendaftaran manual, mengurangi waktu tunggu pasien, dan meningkatkan akurasi data medis melalui sistem yang terpusat dan mudah diakses. Tujuan utamanya di sini yang pertama yaitu digitalisasi pendaftaran pasien, yang kedua manajemen jadwal dokter real time, dan yang ketiga pelaporan otomatis dan akurat. Adapun waktu atau total durasi yaitu 89 hari dan total investasi strategis seperti yang tertera pada PowerPoint. Kemudian outputnya yaitu sistem platform pasien, kemudian juga petugas dan admin. Adapun tantangan saat ini atau hambatan dari operasional ini yaitu seperti yang kita ketahui, layanan kesehatan modern menuntut kecepatan, namun proses manual menciptakan bottleneck. Yang pertama yaitu ada antrian fisik, yang dimana pendaftaran manual atau datang langsung atau telepon menyebabkan penumpukan pasien di ruang tunggu. Kemudian ketidakaturan jadwal, yang dimana pasien tidak memiliki kepastian jam layanan dokter yang menyebabkan waktu tunggu jadi tidak terprediksi. Kemudian adanya risiko data yang dimana potensi kesalahan pencatatan administrasi dan sulitnya penelusuran riwayat data pasien secara manual. Kemudian bagi dampak bisnis yaitu menurunnya kepuasan pasien dan kredibilitas klinik akibat pelayanan yang lambat. Adapun solusi yang di sini kami temukan mengenai ekosistem booking terintegrasi yang pertama yaitu registrasi login yang dimana akses aman untuk pengguna, kemudian ada juga booking jadwal dokter, dimana user bisa memilih dokter dan waktu kunjungan. Kemudian ada manajemen data, yaitu pengelolaan database pasien dan dokter oleh petugas. Kemudian yang terakhir notifikasi konfirmasi, yaitu status booking otomatis. Sistem ini juga mencakup mode laporan untuk rekap riwayat kunjungan. Kemudian ada manfaat penerapan sistem ini untuk pasien yaitu daftar tanpa antrian fisik, yang dimana itu berarti lebih hemat waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, akses informasi jadwal dokter lebih transparan, dan yang ketiga, kepastian waktu layanan dan konfirmasi instan. Dan untuk klinik itu sendiri, yang pertama efisiensi administrasi, di mana database itu rapi dan terstruktur. Kemudian yang kedua, minimalisir human error dalam pencatatan. Yang ketiga, kemudahan penyusunan laporan rekap data, dan yang keempat, peningkatan citra klinik yang modern. Di sini ada juga ruang lingkup dan batasan pengembangan, yang dimana fokus proyek ini adalah pembangunan fondasi sistem administrasi dan pendaftaran yang solid. Seperti yang tertera di sini ada perencanaan dan analisis kebutuhan, perencanaan sistem dan prototipe web, dan yang ketiga manajemen pasien, jadwal dan pelaporan. Ini yang in scope. Kemudian ada pun batasannya out of scope. Yang pertama, transaksi keuangan tidak mencakup pembayaran online. Yang kedua, produksi server, yaitu pengujian di lingkungan lokasi atau simulasi. Kemudian data menggunakan dummy data untuk simulasi, dan keamanan fitur login standar untuk simulasi. Adapun arsitektur teknologi dan standar kualitas yang digunakan di sini seperti yang tertera. Kemudian adapun struktur tim dan keahlian. Di sini ada project manager, yaitu sebagai pengendali jadwal, anggaran, dan tujuan utama. Kemudian sistem analis, yaitu menganalisis kebutuhan dan spesifikasi alur kerja. Kemudian UI UX designer untuk perancangan antarmuka yang user friendly. Kemudian programmer, di sini ada 2 orang, yaitu untuk membantu pengembangan back end dan front end. Dan yang terakhir, QA tester atau dokumentator untuk pengujian bug dan pelaporan. Ini ada roadmap implementasi yaitu 89 hari, di mana fase 1 itu inisiasi, minggu 1 sampai 2 itu finalisasi proposal, kemudian fase kedua itu analisis,
di mana itu dilakukan di minggu ketiga dan 4, yaitu verifikasi kebutuhan. Fase ketiga ada desain untuk melakukan blueprint antarmuka di minggu kelima dan keenam, dan ke fase keempat di sini ada coding dan prototype. Fase kelima di sini diuji coba, yaitu untuk evaluasi dan fix bug. Kemudian fase keenam di minggu ke-11 dan ke-12 itu adalah closing, di mana untuk pelatihan dan serah terima. Ini merupakan detail rencana kerja di mana total jalur gratis terhitung itu 72 hari, di mana kontrak menyediakan 89 hari, memberikan buffer keamanan waktu yang cukup untuk mitigasi risiko. Ada juga di sini manajemen risiko atau mitigasinya, yang dimana risiko utamanya atau high impact-nya yang pertama keterlambatan jadwal, kedua bug sistem, ketiga kehilangan data. Adapun risiko yang sedang yaitu miskomunikasi tim, kemudian terakhir keterlambatan dana. Ini merupakan estimasi investasi proyek atau biaya. Kemudian ada juga jaminan kualitas atau quality assurance. Yang pertama ada black box testing untuk menguji fungsi input-output tanpa melihat kode, kemudian white box testing yaitu audit struktur kode dan logika program oleh developer, kemudian usability testing yaitu uji kemudahan penggunaan oleh pengguna awam, kemudian yang terakhir security and performance yaitu validasi keamanan data dan kecepatan respon sistem. Ini merupakan mekanisme komunikasi dan pelaporan. Kemudian adapun kesimpulan dan langkah selanjutnya yaitu proyek ini adalah langkah strategis untuk modernisasi manajemen kesehatan yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan pasien secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.